Bab 1559. Beruntung di era ini tidak seperti 60 tahun yang lalu, informasi bisa dicari jika ingin mencarinya. Thalia berasal dari keluarga Louis, juga merupakan keluarga terhormat. Karena memiliki 6 kakak laki-laki, dia adalah satu-satunya putri yang telah dimanjakan sejak kecil. Dia tumbuh besar dengan dijaga oleh seluruh keluarganya. Dia adalah permata yang benar-benar dijaga dengan ketat. Tidak hanya cantik dan rendah hati, tetapi juga telah menarik banyak pria yang ingin menikahinya sejak usia belia, bahkan bangsawan dari luar negeri juga ingin menikahinya. Di antara banyak pengejarnya, ada satu orang yang sangat istimewa. Bagaimanapun, orang-orang yang dulu mengagumi Thalia adalah orang-orang dengan identitas dan latar belakang keluarga yang terkenal di seluruh dunia. Kekayaan bukan lagi menjadi kriteria penting untuk memilih di antara mereka. Orang ini dijuluki sebagai penemu jenius, juga memiliki keahlian medis yang tak tertandingi dan merupakan sosok yang sangat populer. Cintanya hanya bisa digambarkan dengan kata-kata yang luar biasa, dia melakukan banyak hal ekstrim untuk mendapatkan Thalia. Meskipun Thalia jatuh cinta pada Richie, pria ini tetap tidak mau melepaskannya. Entah apa yang dilakukan oleh Richie, pada suatu hari pria ini tiba-tiba menghilang. Setelah membaca profil dokter gila ini, Selena mengernyit. Perasaannya ternyata tidak salah, dokter jenius yang kejam ini adalah murid pertama yang diterima oleh Louis, sekaligus senior yang telah lama dikeluarkan dari sekolah. Tidak pernah terpikirkan bahwa ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Thalia. Tidak heran Selena merasa aneh pada saat itu, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun dari kondisi pria ini. Diperkirakan sudah berusia 50 tahun dan bisa memakai topeng di wajahnya, tapi tubuhnya tidak bisa menipu. Kondisi kulitnya sama seperti orang berusia 20 atau 30 tahun, itu sebabnya Selena tidak pernah meragukan bahwa dia bukanlah Anthony. Louis juga tetap berpenampilan awet muda. Selena datang terlambat, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada masa lalu. Dia hanya tahu bahwa rahasia untuk menjaga kulit agar tidak kendur adalah hasil penelitian bersama Louis dan Andrew. Mungkin Andrew tidak ingin Thalia menjadi tua, itu sebabnya memberi Thalia obat untuk menjaga kecantikan dan keabadian Thalia. Namun, Selena tidak mengerti kenapa Andrew begitu mencintai Thalia, kenapa juga harus membutakan mata Thalia. Setelah mengetahui identitas Andrew, Sean bangkit dari meja dengan wajah yang penuh kemarahan, nggak ngangka orang jahat ini punya fantasi terhadap ibu selama bertahun-tahun. Jadi, disukai orang aneh bukanlah hal baik. Thalia sudah melahirkan banyak anak, juga sudah berusia setengah abad, tapi orang ini masih berusaha mendapatkannya. Tidak pernah terpikirkan keluarga kita akan hancur karena orang dungu seperti ini. Kasihan Freya, dia meninggal sebelum berusia 25 tahun, apa salah dia? Dia harus terlibat dalam dendam para tetua. Kakak, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah ibu, menurutmu apa dia akan membahayakan ibu karena dendamnya akan cinta, atau menjadikan ibu untuk mengancam ayah? Sira dengan wajah yang tegang memegang lengan baju Steve, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Selena juga tidak tahu kenapa, semuanya menjadi jelas. Andrew juga punya alasan untuk melakukan ini, tapi Selena masih tidak bisa tenang, jadi dia diam-diam mengamati Sira. Sira, kamu tenang saja, ayah akan segera pulang. Ada dia di sini pasti ada cara untuk menghadapi orang itu. Tapi kenapa aku merasa sangat nggak tenang? Sira menggigit bibirnya. Usai berkata demikian, tampak kepala pelayan buru-buru masuk. Ketika masuk dia bahkan sampai terjatuh di pintu, terjadi hal besar. Bab 1560. Bagi keluarga Bennet saat ini, kata-kata ini adalah yang paling tidak bisa didengar, membuat orang yang mendengarnya langsung terkejut. Pak, kamu termasuk orang tua di rumah ini, kenapa begitu ceroboh? Selena merasakan firasat buruk. Ketika dia baru datang, dia bisa merasakan bahwa Pak Adi adalah orang yang tenang dan stabil. Orang semacam dia yang sekarang penuh dengan rasa takut, bahkan ketika masuk pintu dia jatuh dengan keras, mau bagaimanapun melihatnya, sudah pasti terjadi masalah besar. Paman Adi, apa yang terjadi? Sira segera membantunya berdiri. Pak Adi gemetar saat mengucapkan kata-katanya, Tuan, dia naik pesawat pribadi dan tiba-tiba terbakar di tengah penerbangan. Pesawatnya meledak. Apa? Sira langsung pingsan di tempat. Sira, Sean mengangkatnya, kediaman Bennet yang sudah kacau menjadi makin kacau. Selena dengan cepat mendekati Sira, lalu melakukan pemeriksaan sederhana. Nggak perlu khawatir, Nona Sira hanya pingsan karena terlalu terkejut, biarkan dia istirahat sebentar, nanti akan sadar sendiri.
Pelayan, antarkan Nona Sira kembali ke kamarnya untuk istirahat. Baik, Tuan Muda Sean. Pelayan mengantarkan Sira kembali ke kamarnya, sedangkan orang-orang di dalam ruangan itu sangat sedih. Sean masih belum sembuh sepenuhnya, wajahnya terlihat tidak normal dan sakit. Sane baru saja menjalani operasi, seperti Steve yang hanya duduk di kursi roda, bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Sira baru saja pingsan karena terlalu terkejut. Kak Sean, ayah, Sane adalah orang yang paling kuat, seorang pria besar yang saat ini matanya juga memerah. Yang paling kesulitan adalah Sean, sebagai anak sulung di keluarga, dia sebenarnya yang paling sulit, tapi saat ini dia harus berpura-pura kuat. Nggak apa-apa, hanya pesawat yang mengalami masalah, mungkin ada kejadian nggak terduga. Steve mengepalkan erat-erat kedua tinjunya, lalu memukul kursi roda dengan keras, matanya juga merah. Sudah jelas itu ulah Andrew. Cintanya menjadi benci, merencanakan selama puluhan tahun hanya untuk merebut ibu dari tangan ayah. Sekarang dia sudah berhasil, begitu tahu ayah pasti akan kembali, dia sudah mengatur jebakan sebelumnya, yaitu membunuhnya, pasti akan membunuhnya. Steve, tenanglah. Andrew bersembunyi dan merencanakan selama puluhan tahun hanya untuk membuat keluarga Bennett hancur, sekarang keluarga Bennett sudah sangat kesulitan, yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan menghadapinya. Skylar, sekarang satu-satunya cara adalah memanggil Skylar kembali untuk mengatur situasi ini. Saat ini, Steve sangat membenci dirinya sendiri karena telah menghabiskan waktu yang sia-sia selama bertahun-tahun. Seandainya dia menyadari sesuatu yang tidak beres lebih awal, dia tidak akan terjerat dalam kesedihan setiap hari. Pada akhirnya, dia tidak bisa melindungi keluarganya, juga tidak bisa melindungi keluarga Bennett, membiarkan Andrew mengendalikan mereka dan menghancurkan keluarga Bennett menjadi seperti sekarang ini. Sean menghela napas panjang, apa kamu pikir aku nggak memikirkannya? Skylar dikirim untuk menyelesaikan misi rahasia, bahkan nggak bisa menghubungi orang-orang mereka. Kak Sean, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita masih bisa melakukan apa? Sane meneteskan air mata, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengusap air matanya. Dia merasa marah, putus asa, dan menyalahkan diri atas ketidakmampuannya. Kediaman Bennett berubah menjadi seperti sekarang ini, setiap orang di sana yang bertanggung jawab. Ini salahku, aku selalu berpikir dengan adanya Kak Sean, tanggung jawab keluarga Bennett nggak akan jatuh ke pundakku. Aku egois mengejar impianku sendiri, terlalu banyak terlibat dalam menjahit hingga membuat keluarga Bennett menjadi seperti ini. Andai saja tangannya bisa bergerak, pasti dia akan menamparkan dirinya sendiri. Plak, bunyi tamparan yang keras terdengar, semua orang menoleh ke arah Steve. Bab 1561. Steve melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Sane, aku juga salah, selama bertahun-tahun aku nggak hanya bertanggung jawab sedikit, tetapi malah membebani kalian. Sudahlah, Selena menggebrak meja hingga menarik perhatian mereka semua. Sekarang bukan saatnya untuk mengakui kesalahan, makin kalian seperti ini makin membuat Andrew senang. Pesawat Tuan Richie meledak, saat ini belum bisa dikonfirmasi apakah Tuan Richie sudah meninggal, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Selena menegakkan badan, dia tidak pernah berpikir suatu hari nanti dia akan memainkan peran yang sangat penting di keluarga Bennett. Tentu saja kalian juga harus mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Kalau memang Tuan Richie sudah tidak ada lagi, kalian sebagai putranya harus lebih mendukung keluarga Bennett, jangan biarkan musuh senang saat orang yang dicintai terluka, yang paling penting sekarang adalah menemukan keberadaan Nyonya secepat mungkin, matanya harus segera diobati. Kalau enggak, meski ditemukan pun enggak akan bisa diobati. Selanjutnya, Tuan Richie meninggalkan bisnis di luar negeri dan kembali ke dalam negeri, bisnisnya harus diambil alih oleh orang lain. Sebuah perusahaan nggak boleh tanpa pemimpin. Kalau nggak, keluarga Bennett nanti benar-benar akan runtuh. Selain itu, Tuan Muda Sane juga perlu istirahat dengan baik, yang terpenting adalah kamu harus segera sembuh. Selena dengan beberapa kata saja berhasil menstabilkan situasi. Padahal waktu berinteraksi mereka tidak lama, Selena bahkan lebih muda beberapa tahun dari beberapa orang yang ada di sini, tapi kata-katanya sangat meyakinkan. Ya, kita nggak boleh panik, Dr. Selin, untungnya kamu ada di sini. Selena membantu Sean duduk, sebenarnya orang yang paling dia khawatirkan adalah Sean. Meskipun Sean adalah manusia obat kedua yang berhasil setelah dirinya, penyakit ginjal Sean belum sembuh, hanya sedikit lebih besar kemungkinan untuk bertahan hidup daripada sebelumnya. Sean kelelahan mental sendirian,
Selena sangat takut dia tidak bisa bertahan. Tuan Muda Sean, kamu istirahat dulu, aku akan memberimu obat penenang, sekarang kamu adalah tulang punggung keluarga Bennet, jangan sampai jatuh. Selena menulis resep dan memberikannya kepada Ferry untuk mencarikan obat dan memasaknya untuk Sean. Ya, Kak Sean, keluarga Bennet nggak bisa tanpamu. Sira turun dari lantai atas dengan mata memerah, terlihat seperti baru saja menangis. Kamu harus bangkit. Sean minum segelas teh untuk meredakan emosinya sejenak. Sira, syukurlah kamu baik-baik saja. Kak Sean, sekarang keluarga Bennet sedang mengalami masa sulit, kakak yang lainnya juga terluka, sekarang hanya ada aku, apa yang bisa aku lakukan untuk kalian dan keluarga Bennet? Sean menggenggam tangan Sira dengan lembut, lalu menghiburnya dengan suara lembut, sekarang hanya kamu yang utuh di keluarga Bennet, jaga dirimu dengan baik. Ya, aku tahu, hanya saja masih belum tahu kondisi ayah aku sangat khawatir. Jangan takut, ayah pasti baik-baik saja. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu, sebentar lagi akan ada kabar. Meskipun orang-orang di keluarga Bennet saling menghibur, setiap orang merasa seperti ada batu besar yang mengganjal hati mereka saling menekan hingga rasanya sulit bernapas. Billy muncul dengan langkah berat. Gimana hasilnya? Billy menggelengkan kepala, setelah dikonfirmasi, Tuan memang naik pesawat itu, kecelakaan pesawat juga benar, jadi. Sean jatuh terduduk di sofa, lalu berbisik, kok bisa hal ini terjadi? Kak Sean, itu berarti ayah benar-benar pergi. Sira melemparkan dirinya ke pelukan Sean, dia menangis dengan sedih, Kak Sean, apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, kepala pelayan membawa seseorang mendekat. Tuan Muda Alan datang. Selena melihat ke arah orang yang datang, wajah yang asing, fitur pria yang agak lembut dan sepasang mata yang sipit. Kak Sean, ku dengar Paman Richie mengalami masalah, jadi aku secara khusus datang melihatnya, bagaimana keadaan dia sekarang. Begitu Sira melihat dia muncul, dia berdiri dan berlari ke pelukannya, ayahku sudah meninggal. Bab 1562. Selena bingung dengan orang yang baru masuk ini. Raut wajahnya ini, sepertinya punya hubungan dekat dengan Sira. Mungkin karena merasakan keraguan di mata Selena, jadi Sean menjelaskan, dia Tuan Muda Alan dari keluarga Davira, sekaligus tunangan Sira. Keluarga Davira. Selena tiba-tiba merasa bahwa dunia ini seperti lingkaran, berputar-putar dan kembali lagi. Ibu Harvey, Elia Davira adalah orang dari keluarga Davira, yang pada saat itu memutuskan hubungan dengan keluarga demi ayahnya Harvey. Tidak terduga bahwa tunangan Sira ternyata adalah orang dari keluarga Davira. Mendengar percakapan mereka, Alan juga melihat ke arah Selena, dia ini. Sira mengusap air matanya dan memperkenalkan, dia Dr. Selin, keahlian medisnya sangat bagus, dia juga kekasih Kak Steve. Dia memegang tangan Alan dan mendekati Selena, Dr. Selin, dia tunanganku. Halo, Tuan Alan, sapa Selena tanpa ekspresi. Halo, Dr. Selin, nggak ngangka orang yang begitu mahir dalam kedokteran adalah seorang gadis muda seperti ini, aku sungguh kagum, kata Alan. Selena mengangguk tanpa banyak bicara. Alan juga mengalihkan pandangannya dari Selena dan dengan penuh perhatian melihat Sean, Paman Richie, dia. Tatapan Sean sedikit waspada, lalu Sira menjelaskan, maafkan aku, Kak Sean, aku yang memberitahu dia masalah ini. Kebetulan Alan meneleponku dan mendengarku menangis, aku yang nggak tahan jadi. Sean tidak ingin mengungkapkan hal ini kepada orang luar, tetapi Sira dan Alan selalu memiliki hubungan yang baik. Awalnya dua belah pihak keluarga telah sepakat untuk membahas rencana pernikahan mereka tahun ini, tetapi dengan kejadian di keluarga Bennet sekarang, jelas rencana itu harus ditunda. Nggak masalah, Alan juga termasuk setengah anggota keluarga Bennet, kata Sean. Alan sudah berada di sini, Sean tidak bisa memerintahkannya untuk pulang. Sean kembali tenang seperti biasa, hanya saja tangannya sedikit gemetar yang mengungkapkan emosinya, ayahku naik pesawat yang meledak, sayangnya, dia meninggal. Kak Sean, aku turut berduka cita. Sekarang hanya kamu yang bisa mengambil keputusan di keluarga Bennet, kamu nggak boleh jatuh. Meski aku nggak berbakat, jika keluarga Bennet membutuhkan sesuatu, beri saja aku perintah. Aku terima niat baikmu. Sira mengusap air matanya, kakek memang nggak sehat selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau sampai dia tahu tentang ayah dan ibu, aku khawatir dia akan terlalu terpukul. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sean menutup mata. Di depan matanya hanya ada kegelapan, seperti masa depan keluarga Bennet yang tidak dapat dilihat dengan jelas.
Keluarga Bennett punya banyak bisnis selama bertahun-tahun yang dikelola oleh ayah sendiri, sekarang mendadak terjadi sesuatu padanya, aku khawatir orang-orang di bawah akan mencoba mengambil alih saham dan menggantikannya, keluarga Bennett harus siap lebih awal. Sira, kamu benar, keluarga Bennett adalah pohon besar yang mengundang angin. Ayah sudah tiada dan gak ada yang memimpin, pasti akan ada gerakan dari orang-orang bawah. Sane juga setuju. Sean membuka matanya untuk melihat Sira, jadi menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan? Sira dengan tulus menjelaskan, sekarang ibu hilang, ayah mengalami kecelakaan, Kak Sane dan Kak Steve terluka, Kak Skylar nggak bisa dihubungi, jadi keluarga hanya bergantung pada Kak Sean untuk mengatur semuanya. Sepertinya hanya aku yang bisa pergi, perusahaan cabang yang ayah berikan padaku sudah aku atur dengan baik, kurasa aku nggak akan ada masalah dalam mengambil alih pekerjaannya, terlebih lagi ada Alan di sampingku, dia pasti akan membantuku. Sane mengangguk, Kak Sean, menurutku Sira benar, sekarang keluarga kita hanya bisa mengandalkan dia. Bab 1563. Memang Sira penuh pemikiran, tapi bukan sekarang, ucap Sean yang juga setuju. Kenapa begitu, Kak Sean? Tujuan lawan bukan hanya orang tua kita terus mengalami masalah. Sekarang hanya tinggal kamu sendiri, dia pasti nggak akan membiarkanmu. Sira, mulai sekarang kamu harus membawa pengawal saat keluar rumah, kendaraan harus diperiksa dengan teliti sebelum berangkat, semua kegiatan publik dihentikan sementara. Sira mengernyit, Kak Sean, aku nggak takut demi melindungi keluarga Bennett telah diturunkan dari generasi ke generasi, ayah juga sudah banyak berkorban, aku nggak mau usahanya sia-sia. Sekarang hanya aku yang lebih cocok untuk mengurusnya, aku khawatir masalah makin berkembang kalau berlangsung terlalu lama. Aku tahu kamu baik hati, situasinya memang nggak bagus saat ini. Sira, kamu adalah satu-satunya harapan kami, kakak nggak akan membiarkanmu mengambil risiko, selain itu pasti ada persiapan yang dilakukan ayah sebelum pergi yang bisa mengulur waktu, dalam beberapa hari ini kamu harus tinggal di rumah saja. Sean menepuk-nepuk bahu Sira, pastikan kamu menjaga dirimu dengan baik, kakak nggak mau kehilangan kamu lagi. Kak Sean, jangan khawatir. Ada aku di sampingnya, aku pasti nggak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Ya, Sean berbalik melihat Alan, kami menemukan seseorang yang terkait dengan insiden ini, apa Andrew berasal dari keluarga Davira? Alan berpikir sejenak, aku nggak tahu apa maksud Kak Sean adalah anak haram kakekku di luar sana. Ayahku pernah menyebutkannya, sebelum paman sulung ada anak haram, yaitu anak dari penari yang nggak bisa diakui oleh keluarga Davira, baik penari maupun anak haram itu nggak diakui keluarga Davira, bahkan ayahku dan dia nggak ada interaksi, apalagi kami yang lebih muda. Alan bicara dengan mengubah ucapannya, kalau dia melakukan hal-hal yang merugikan, meskipun sekarang kakek sedang sakit parah, keluarga Davira pasti nggak akan tinggal diam. Dia adalah otak di balik layar, merencanakan segalanya dengan diam-diam, membuat keluarga Bennett menjadi kacau balau. Nggak hanya melukai adikku, tapi juga menculik ibuku, bahkan kecelakaan pesawat ayah, besar kemungkinan ada hubungannya dengan dia. Kalau keluarga Davira bisa menemukan keberadaannya dan menyelamatkan ibuku, aku akan sangat berterima kasih. Kak Sean, apa yang kamu katakan? Keluarga Davira dan keluarga Bennett termasuk teman lama, aku dan Sira sudah bertunangan sejak kecil, kita adalah keluarga. Kalau kamu berkata seperti ini, meskipun aku nggak tahu keberadaan orang tua itu, aku pasti akan mencari tahu keberadaannya. Hanya saja, tiba-tiba, Alan menghela napas, dari yang aku tahu, paman itu memang jenius, tapi dia juga orang yang sangat ekstrim, terutama dalam membenci keluarga Davira, sudah lama dia memutuskan hubungan dengan kami, mungkin sulit bagi kita untuk mengetahui keberadaannya, pokoknya aku akan melakukan yang terbaik. Terima kasih atas bantuannya. Wajah Sean terlihat lelah, aku harus pergi ke laut lepas, urusan ayah harus ditangani. Kak Sean, kamu sudah bekerja keras. Sira, sementara aku akan percayakan keluarga ini padamu. Kedua kakakmu terluka, Kak Sean tenang saja, aku akan menjaga kedua kakak dengan baik, kamu juga harus berhati-hati. Ayah sudah meninggal, ibu juga hilang, aku takut kamu yang berikutnya. Ada bahaya pun nggak ada cara lain, aku masih harus mengatur urusan. Kematian ayah, Sean terhuyung saat berjalan, untungnya Billy cepat tanggap menopangnya. Kak Sean, kamu sudah seperti ini, lebih baik jangan pergi, gimana kalau aku saja yang pergi? Sean mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Sira,
Sira sudah dewasa, hanya saja bagaimana kakak bisa tega membiarkanmu terlibat dalam bahaya. Kalau terjadi sesuatu pada kakak, tolong urus keluarga Bennett. Bab 1564. Sira mengangguk, Kak Sean, aku pasti nggak akan mengecewakanmu, kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Baiklah, Sean bangkit perlahan, aku harus mengurus urusan ayah sementara waktu ini. Sira, aku serahkan keluarga ini padamu. Baiklah, Kak Sean tenang saja, aku akan mengurus keluarga ini. Sebelum pergi, Sean juga memberikan pesan, oh ya, Sira, Dr. Selin bukan orang asing, kalau ada masalah, kamu bisa berbicara padanya dan membagi bebanmu. Baik, di depan orang lain, Sira adalah gadis yang manis dan sopan, tapi begitu pintu kamar ditutup, wajah Sira berubah. Sira menutup pintu dengan keras, wajahnya penuh dengan kemarahan yang tidak bisa ditutupi. Wanita jalang sialan, memangnya dia siapa? Apa dia layak mengurusi keluarga Bennett bersamaku? Alan memegang tangannya, baiklah, rencana kita sudah berhasil setengahnya, sekarang keluarga Bennett sudah berada di ujung tanduk, mereka sudah menyerahkan nasib, nggak akan bisa menghasilkan membalikkan keadaan lagi. Sialan, padahal ini jelas saat yang tepat untuk mengambil alih keluarga Bennett. Sean juga peduli padamu, takut kamu terlibat dalam masalah. Jangan marah, kita sudah menunggu begitu lama, tidak perlu terburu-buru. Sira duduk di sofa dengan kaki saling bersilang, lalu mengambil sebatang rokok dan dinyalakan oleh Alan dengan cepat. Bibir merah mengeluarkan lingkaran asap, kini dia sudah kembali tenang, orang-orang dari keluarga Bennett nggak perlu ditakuti, cuma tinggal orang tua yang usang. Begitu dia mati, keluarga Bennett akan benar-benar hancur, satu tangan yang hilang dan satu kaki yang lumpuh, hanya sekelompok pasir yang hancur, kita bisa mengendalikannya. Orang tua itu nggak mudah ditangani. Seberapa hebat pun dia, tetap saja itu dulu, ini zamannya kita, dia sudah tua dan sakit-sakitan. Aku hanya perlu menyalakan api di dalam dirinya agar makin berkobar. Kamu mau melakukan apa, Alan? Kamu beritahu dia tentang apa yang terjadi di keluarga Bennett. Aku paham, kita bahkan nggak perlu bertindak, orang tua yang sudah sekarat ini akan terpukul oleh hal-hal ini. Begitu dia tahu, dia nggak akan punya jalan hidup. Terakhir kali aku melihatnya, dia hanya bernafas setengah. Oke, aku akan segera melakukannya. Sira berdiri di depan jendela kaca besar. Melihat keluarga Bennett yang tertutup bayangan, wajahnya yang agak mirip dengan Selena penuh dengan kesuraman, kemudian dia pun berbisik, Ibu, putrimu ini akan segera membalaskan dendam untukmu. Keluarga Bennett, sudah berakhir. Malam hari cuaca yang baik tiba-tiba berubah mendung, langit dipenuhi awan hitam yang bertumpuk-tumpuk, menandakan hujan deras akan segera turun. Selena baru saja mengganti perban untuk Sane. Dalam waktu singkat, Sane berubah dari anak kesayangan menjadi seperti ini, orang-orang yang melihatnya juga merasa iba. Winnie menggambar sebuah matahari terbit, sinar matahari yang terang menerobos kabut dengan cahaya memancar. Sane tersenyum getir, lukisanmu bagus, hanya saja aku nggak bisa lagi menggambar bersamamu. Winnie mengisyaratkan dengan bahasa isyarat. Meskipun Sane tidak sepenuhnya mengerti, dia bisa menebak sebagian, anak ini sedang menghiburnya. Selena membawakan obat ke kamar Steve, lalu mengunci pintunya. Steve langsung berdiri dari kursi roda, adik, keluarga Bennett sudah seperti ini, sampai kapan kamu ingin aku menahannya? Sekarang adalah saat yang tepat bagi keluarga Bennett untuk mempekerjakan orang. Kak Steve, jangan buru-buru. Mana bisa aku nggak buru-buru? Keluarga Bennett mengalami perubahan besar seperti ini, pelaku juga sudah terungkap, sampai kapan aku harus menyamar? Andrew adalah pembunuh, bagaimana kamu bisa yakin hanya dia satu-satunya pembunuh? Bagaimana kalau ada orang lain? Bab 1565. Setelah Selena mengatakan ini, pandangan Steve tiba-tiba terhenti, maksudmu ada mata-mata di keluarga Bennett? Kak Steve, pikir baik-baik. Laporan autopsi Anthony sudah keluar, dia baru saja meninggal beberapa tahun terakhir. Artinya, Andrew hanya menggunakan identitasnya selama beberapa tahun. Tapi, kemalangan yang menimpa keluarga Bennett bukan hanya 1 atau 2 hari, setidaknya sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Apa menurutmu tanpa bantuan dari orang dalam, dia bisa melakukannya begitu lancar? Setelah mendapat petunjuk dari Selena, Steve baru mengerti, adik, untung kamu mengingatkanku. Jangan salahkan dirimu sendiri, Kak Steve. Keluarga Bennett telah mengalami terlalu banyak kejadian, kamu kehilangan akal sehat termasuk hal wajar. Pihak lawan sudah menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun,
bahkan lebih lama untuk menyusun rencana ini. Nggak mungkin hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya. Jadi, Kak Sean, bukankah hal ini lebih berbahaya? Steve tampak begitu khawatir. Talia yang ditangkap bukanlah akhir dari segalanya, mungkin malah merupakan awal yang baru. Nggak bisa, nggak boleh terjadi sesuatu dengan Kak Sean. Dia hanya akan terjebak dalam perangkap orang lain. Steve terlihat sangat khawatir, aku harus memberitahu Kak Sean. Oh ya, aku harus merahasiakan ini dari kakekku. Belakangan ini, kesehatannya makin memburuk. Kalau sampai dia tahu ada masalah besar di rumah, takutnya juga terjadi sesuatu pada kakek. Selena menghela napas, lalu menghibur Steve dengan beberapa kata di dekat telinganya. Lebih baik tidak mengatakannya, baru saja Steve selesai berbicara, terdengar ketukan pintu. Siapa? Sekarang Steve hampir gila, begitu mendengar suara ini, dia merasa tidak nyaman. Tuan muda Steve, ada masalah besar. Lagi-lagi suara kepala pelayan, Steve merasa takut dan khawatir, jangan-jangan hal buruk yang kita bicarakan terjadi. Kamu tenanglah, aku akan pergi melihatnya dulu. Selena menepuk bahu Steve, lalu membuka pintu dengan langkah cepat, terjadi masalah besar apa? Kepala rumah tangga dengan mata merah, hampir jatuh, Selena segera menopangnya. Baru saja menerima telepon dari kediaman lama, entah siapa yang membocorkan kabar, Tuan Petra dalam keadaan nggak sehat beberapa waktu ini, setelah mengetahui masalah di rumah, dia langsung marah sampai kena serangan jantung. Bagaimana keadaan kakekku sekarang? Steve berteriak keras. Dokter keluarga sudah cepat-cepat datang. Sayangnya, Tuan Petra sudah tua, dia baru saja mandi ketika menerima telepon, pil jantung nggak ada di dekatnya, ditambah dengan jatuh saat serangan jantung, dia meninggal seketika, dokter juga nggak bisa menyelamatkannya. Apa? Steve yang mendengar berita ini pun tubuhnya lemas, dia tergelincir dari kursi roda. Nggak mungkin, kakekku begitu hebat, dia dulu orang yang berpengaruh, nggak mungkin dia mati begitu saja. Aku nggak percaya. Tuan muda Steve, tenanglah sedikit. Kepala pelayan maju untuk menopangnya, tetapi Steve mengusirnya dengan keras, kakekku termasuk orang paling hebat di dunia, dia nggak akan mati, kamu membohongiku, kamu pasti membohongiku. Steve, kamu harus bangkit. Sekarang hanya ada kalian berdua di kediaman Bennett. Kamu harus tegar. Steve merangkak di lantai, dengan kasihan memegang ujung baju Selena dan bertanya, Dr. Selin, kakekku belum mati, katakan padaku dia belum mati. Benar, kan? Kamu harus menghadapi kenyataan, situasinya. Sudah seperti ini, kita nggak punya cara yang lebih baik. Brak, Steve menjatuhkan kursi rodanya sendiri dengan keras, hingga hampir mengenai Selena. Jiwanya terpukul berat, kini tatapan matanya kosong dan berteriak dengan gila, nggak mungkin, pasti nggak mungkin, kalian semua penipu. Bab 1566. Sira langsung masuk begitu mendengar keributan dari dalam kamar. Kak Steve, kakak kenapa? Selena berkata dari jauh, Nona Sira, menjauhlah dari Steve. Emosinya lagi tidak stabil sekarang. Saya takut dia akan melukai Nona. Kenapa Kak Steve bisa jadi gini? Nona, saya baru saja mendapatkan kabar Tuan Petra. Tuan muda Sean tidak bisa dihubungi karena masih di pesawat, sedangkan Tuan muda Sane baru saja selesai dioperasi. Jadi saat ini, hanya Tuan muda Steve yang bisa memimpin keluarga dan saya hanya bisa memberitahukannya ke Tuan muda Steve. Kakek mengalami masalah. Ekspresi Sira berubah. Apa yang terjadi padanya? Setelah mendengar tentang perubahan di rumah, beliau langsung mengalami serangan jantung mendadak. Omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Kakekku pasti baik-baik saja. Steve mengambil sepatu di sebelahnya dan melemparkannya ke arah kepala pelayan sehingga membuat kepala pelayan terkejut dan menarik Sira. Gawat, Tuan muda Steve menggila. Kalian keluar dulu saja, biar saya yang menjaga Steve. Dia sangat terpukul, jadi kita harus menenangkannya dulu. Nggak bisa, Dr. Selin, ini terlalu berbahaya. Gimana kalau Tuan muda Steve marah dan melukaimu? Nggak apa-apa. Kaki Steve nggak bisa bergerak, jadi dia nggak akan bisa melukai saya. Selena memanggil Winnie dan menutup pintu. Kemudian suara seruling terdengar dari dalam. Kepala pelayan merasa cemas di luar. Apa yang harus kita lakukan? Emosi Tuan muda Steve sudah nggak stabil dari dulu dan sekarang dia jadi seperti ini karena terprovokasi. Oh ya, gimana dengan kondisi Tuan Petra? Kembali ke kediaman lama, teriak Sane. Begitu menoleh, Sira melihat Sane yang duduk di kursi roda. Tubuhnya masih terbungkus perban sehingga terlihat sangat menyedihkan. Namun, ekspresinya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Kak Sane,
Sira berlari ke arahnya. Aku sangat takut. Sesuatu terjadi pada kakek dan Kak Steve jadi gila lagi sekarang. Jangan takut, masih ada kakak. Keluarga Bennett nggak akan runtuh. Kita akan pergi ke rumah lama sekarang untuk mengurus kakek. Sira menangis. Dosa apa yang telah dilakukan oleh keluarga Bennett? Keluarga yang tadinya baik-baik saja berubah jadi kayak gini. Ada yang mati dan ada yang pergi. Aku pasti akan menangkap pelakunya suatu hari nanti. Sane berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya, aku pasti akan mengulitinya, mematahkan tulangnya, dan membunuhnya. Kak Sane turut berduka cita. Alan menghela napas. Alan, sepertinya kakak harus menyerahkan urusan rumah ini ke kamu, maaf jadi merepotkanmu. Kak Sane bilang apa, sih? Kita itu keluarga, sudah seharusnya begitu. Aku akan segera menyiapkan mobil. Makasih. Selena menenangkan Steve di dalam kamar. Kak Steve, kakak harus tenang. Mulai sekarang, kakak yang akan menjadi tulang belakang keluarga Bennett, jadi kakak harus kuat. Steve mengangguk. Serombongan orang pergi ke rumah lama dengan mobil. Suasananya sangat tegang dan tidak ada yang berbicara. Saat mereka tiba, mereka melihat kepala pelayan berdiri di samping tempat tidur dan seseorang yang sudah tidak bernyawa terbaring di sana. Tuan muda, Nona, akhirnya kalian kembali. Ini adalah kesalahan saya gagal melindungi Tuan Petra. Orang berusia 50 tahunan di depan mereka sudah berubah dan wajahnya terlihat sangat sedih. Dia adalah orang kepercayaan Tuan Petra yang dulunya merupakan orang yang paling ditakuti di jalanan. Namun, orang yang teguh dan kuat ini menangis terseduh-seduh sekarang. Paman Dion, kakekku, Tuan Muda Sane, Tuan Muda Steve, antarkan Tuan Petra ke perjalanan terakhirnya. Sane terjatuh dari kursi roda, berlutut di samping tempat tidur, dan menatap orang tua di atas tempat tidur yang sudah tidak terlihat tegas seperti dalam ingatannya. Kakek, kami sudah pulang. Bab 1567. Sira juga berlari ke samping tempat tidur. Wajahnya terlihat sangat sedih. Kakek, kenapa kakek nggak menunggu sebentar lagi? Seenggaknya biarkan aku melihat kakek untuk terakhir kalinya. Nona Sira, jangan terlalu bersedih. Tuan Petra pergi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang mengira kalau hal seperti ini akan terjadi, jadi jangan terlalu bersedih, Nona, Tuan Muda. Tuan Petra meninggal karena serangan jantung. Steve menahan air matanya. Paman Dion, kami sudah memblokir informasinya jadi kenapa kakek masih bisa tahu? Siapa yang meneleponnya? Tuan Muda Steve, saya sudah menyelidiki nomornya, tapi itu adalah nomor virtual dari luar negeri. Jangankan identitasnya, alamat IP-nya saja tidak bisa ditemukan. Orang itu pasti sudah menyiapkannya sejak awal. Dion mengepal erat tangannya dan menatap dengan penuh niat membunuh. Setelah saya mengetahui siapa yang meneleponnya, saya akan membunuhnya. Dion hanya mulai bersikap lebih patuh dalam beberapa tahun terakhir ini. Cara yang dia gunakan 40 tahun yang lalu bisa membuat orang ketakutan meski hanya mendengar namanya. Dia mulai mencari nafkah di jalanan sejak dia masih kecil sehingga dia bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Awalnya, Tuan Petra menggunakannya karena melihat kekejaman pada dirinya. Orang-orang di dunia mafia ketakutan saat mendengar namanya, tetapi hari ini, dia hanya bisa melihat orang yang telah berbuat baik padanya meninggal di depan matanya. Ini adalah pukulan yang sangat besar baginya. Kak Steve, Kak Sean lagi nggak ada sekarang, keluarga kita cuma bisa mengandalkanmu gimana kita harus mengurus kakek. Steve mengatakan keputusan yang sangat menyedihkan, kami akan menguburkannya dengan tenang. Setidaknya tubuh kakek masih utuh. Paman Dion, tolong siapkan pemakamannya. Baik, Steve menatap jenazah kakeknya dan berkata, kakek selalu bilang kalau nenek sangat kesepian di bawah sana dan ingin pergi menemaninya. Akhirnya, keinginan kakek terkabul hari ini, tapi dengan akhir seperti ini. Aku nggak berbakti, nggak bisa membiarkan kakek pergi tanpa penyesalan. Meski selama ini kami tahu kalau kakek peduli pada kami, tapi aku nggak bisa sering menemani kakek. Ini semua salahku. Beberapa orang mengelilingi jenazah Tuan Petra dan mengantarnya ke perjalanan terakhirnya. Selena mendekat dan menghibur dengan lembut, pakaikan pakaian yang layak untuk Tuan Petra agar beliau pergi dengan penuh martabat. Kakek, Dion membawa petugas pemakaman profesional masuk ke dalam dan meminta mereka semua untuk keluar. Dr. Selin, saya minta maaf karena keluarga Bennett tiba-tiba mengalami banyak masalah. Selena menghela napas. Tidak ada yang bisa memprediksi hal seperti ini, Nona Sira. Berdukalah dengan tenang, masa depan keluarga Bennett bergantung pada Nona. Berita kematian mendadak Tuan Petra mengejutkan seluruh dunia bisnis.
Bagaimanapun juga, perannya dalam keluarga Bennet sama seperti jarum kompas yang menentukan arah. Tentu saja keluarga Bennet menjadi terancam karena kejadian berturut-turut yang menimpa keturunan keluarga Bennet dan kematiannya ini. Pemakaman belum dimulai, tetapi kerabat jauh keluarga Bennet sudah datang dari berbagai negara. Melihat suasana di kediaman Bennet yang makin ramai, Steve menoleh dan bertanya kepada Sira, "Sira, kamu sudah menghubungi Kak Sean belum?" "Harusnya Kak Sean sudah tiba di tempat kejadian ayah dari tadi." Sira menggelengkan kepalanya. "Belum, ponsel Kak Sean nggak bisa dihubungi terus." "Gimana dengan Billy dan orang-orang lainnya?" "Nggak ada kabar." "Jangan khawatir, Kak Steve. Aku akan langsung memberitahu kakak begitu aku menghubungi Kak Sean." Steve melihat mobil mewah yang terus-menerus masuk ke halaman rumah dan hatinya makin gelisah. "Sira, mungkin orang-orang ini datang dengan maksud nggak baik. Meski keluarga Bennet bersatu, siapa yang tidak punya kepentingan pribadi di dunia ini? Keluarga utama menguasai sebagian besar kekayaan dan posisi. Tetapi masalah menimpa mereka sekarang, jadi siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini?" Bersambung ke bab 1568. Terima kasih.